وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. طيب, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Tapi ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khair karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita sampai di Al-Amr Ar-Rabi' Ashar. Bisa ketemu ya? Teksnya bisa? Ar-Rabi' Ashar 14 halaman 55. Qala fadilatul Syekh hafizahullah, la tahqiranna ma futiha ala ghairika min abwabil khair. Jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan yang Allah Ta'ala bukakan atas orang selainmu. Ini penting. Antum enggak pergi dulu enggak? Jam berapa nanti? 9:30 bisa. Jangan sekali-kali engkau merendahkan atau meremehkan pintu kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain. Kata Syekh Hafizullah, man futiha alaihi babun min abwabil khair fala yahqiranna ma futiha ala ghairihi bihi min abwabil khairil ukhra. Barang siapa yang sudah Allah Ta'ala bukakan untuk dia pintu kebaikan, maka jangan dia kemudian melecehkan, merendahkan, underestimate kebaikan yang ada pada orang lain yang telah Allah Ta'ala bukakan untuk orang lain. Fa'indama yuftahu alaika babun min abwabil khair, ketika dibukakan kepada engkau pintu-pintu kebaikan, kas-salati mathalan, contoh salat. Ya, contoh misalnya engkau misalnya antum adalah orang yang Allah Ta'ala rizkikan salat yang khusyuk, senang salat gitu. Ya, wufiqta lis-salah, kau telah diberi taufik oleh Allah untuk bisa salat dengan baik. Au lis-siyami, ya, siyamun nawafil mathalan, atau masalah puasa, antum rajin puasa sunnah contohnya. Au wufiqta li ba'di a'malil khair wa a'malil bir, atau engkau diberikan taufik untuk sebagian amalan baik. Ya, la tahqiranna abwabal khair allati futihat ala al-akharin. Jangan sekali-kali engkau meremehkan pintu kebaikan yang Allah Ta'ala berikan pada orang lain. Anta futiha alaika bisiyam, engkau misalnya, antum dibukakan oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk berpuasa dengan baik. Wa akhar futiha alaihi bi khidmatil lil Islam wa bi a'malin jamilah. Sedangkan pihak lain, orang lain, ikhwan lain, saudara antum, Allah Ta'ala bukakan untuknya
khidmat terhadap Islam, dan amalan-amalan yang indah. Mungkin antum rajin puasa, tapi antum lemah dalam sedekah. Dan teman antum yang lain rajin sedekah dan lemah dalam berpuasa, atau maksudnya tidak berpuasa sunnah. Qad la taraha syai'an fi muqabili qiyamika aw siyamika aw sadaqatika, wa qad takunu a'malul akhari a'zama min a'malika. Ya boleh jadi antum rajin puasa dan antum melihat fulan tidak serajin antum dalam berpuasa. Boleh jadi antum rajin qiyamul lail dan antum tidak melihat saudara antum rajin qiyamul lail. Boleh jadi antum rajin sedekah dan antum melihat teman antum jarang sedekah. Tapi waqad takunu a'mal al-akhar, tapi boleh jadi amalan-amalan orang lain itu a'zam min a'malika. Amal orang lain lebih agung, lebih besar daripada amalanmu sendiri. Wa ajal 'inda Allah, dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala amal orang lain daripada amal antum. Fasyahidu man futiha lahu min abwabil khair fala yahqiranna abwabal khair allati 'inda al-akhirin. Jadi di sini temanya adalah siapa yang Allah taala mudahkan dia untuk berbuat baik, berbuat suatu kebaikan, maka jangan dia remehkan peran orang lain dalam perbuatan baik lainnya. Kalau antum adalah juru dakwah, maka jangan remehkan orang-orang yang rajin sedekah. Dan sebaliknya, kalau antum rajin sedekah, maka jangan remehkan orang-orang yang merupakan juru dakwah. Kalau antum adalah seorang kameramen, jangan remehkan peran editor. Sebaliknya, kalau antum seorang editor, jangan remehkan peran kameramen yang kadang-kadang tanpa salah satunya tidak jadi video. Ya enggak, gitu? Antum ngedit apa kalau video nggak ada? Dan sebaliknya, antum kameramen. Lalu gimana jadi video nanti dengan mapan dan utuh kalau tanpa editor? Jadi, kullun ya'malu ala syakilatih. Anta ala khair wa huwa ala khair. Engkau berada di atas kebaikan dan dia berada di atas kebaikan. La tahqiranna syai'an minal khairi futiha 'alal akharin bih. Ba'dun nas wa hadhihi mushkilatun fi katsirin minna. Sebagian orang, dan ini merupakan masalah, muskilah, permasalahan di banyak dari kita. Indama yuwaffaqu li ta'atin min at-ta'at kas-siyam mathalan aw al-qiyam. Sebagian orang ketika Allah taala berikan taufik untuk suatu ketaatan seperti puasa atau qiyamul lail, thumma yara akhara la ya'malu mithla 'amalih. Nah, ini kemudian dia melihat orang lain tidak melakukan amalan seperti amalan dirinya gitu loh. Rubbama tuhaqiruhu atau tahaqarahu ya, atau tasagharahu. Mungkin saja kemudian kayak memandang orang fulan ini nggak kayak saya rajin puasa dia enggak, saya rajin qiyamul lail dia enggak. Mungkin akan menganggap kecil orang yang tidak melakukan hal tersebut. Ya. Padahal waqad yakunu hadzal akharu indahu a'mal. Padahal boleh jadi orang lain ini yang dia remehkan, yang dia anggap jarang puasa, yang dia anggap jarang qiyamul lail, boleh jadi dia punya amalan-amalan bainahu wa bainallahi jalilatan jiddan atau jalilatun jiddan. Boleh jadi orang ini diam-diam punya amalan yang antara dia dengan Allah saja, yang Allah saja yang tahu, dan amalan tersebut jalilah jiddan. Amalan tersebut sangat agung, hanya Allah yang tahu. Kemudian diri orang tersebut bahkan a'zam min hadhihi at-ta'atil qasirati 'ala sahibiha. Lebih saja di amalan orang-orang ini lebih besar, lebih agung daripada ketaatan pendek yang ada pada orang yang meremehkan ini. Jadi hunaka ta'at muta'addiyah. Ada banyak-banyak ketaatan yang sifatnya muta'addiyah. Wa hunaka ta'at qasirah 'alal insan, dan ada ketaatan-ketaatan yang sifatnya pendek terhadap manusia.
Apa itu? Maksud dari ta'at muta'addiyah dan ta'at qasirah. Ikhwan, ta'at muta'addiyah adalah ketaatan yang sifatnya transitif. Ketaatan transitif itu adalah ketaatan yang membutuhkan objek. Ketaatan yang melebar manfaatnya ke selain pemilik ketaatan. Seperti sedekah, seperti mengajar, seperti mengedit video, bahkan kameramen. Itu kan bikin live streaming untuk ta'lim. Ketaatan muta'addiyah. Boleh jadi ketika live sedikit yang menonton misalnya, tapi ketika setelah direkam dan kemudian kekal di YouTube misalnya, maka akan banyak berulang orang-orang nonton insyaallah sampai hari yang Allah tentukan. Jadi ini namanya ketaatan apa? Muta'addiyah. Ada yang kedua namanya ketaatan ta'ah qasirah. Ta'ah qasirah ini adalah ketaatan yang kebaikannya itu hanya kembali kepada pemilik ketaatan itu sendiri. Tidak melebar ke pihak lain. Tetap ini bermanfaat, tetapi dari segi limpahan pahala dan penyebaran manfaat, tentu ta'at muta'addiyah itu lebih meluas dan boleh jadi pahalanya lebih dari yang disangkakan. Maka mengajarkan orang, apalagi Al-Quran, mengajarkan kebaikan, kemudian ditiru sama orang yang diajarkan dan dimanfaatkan, ini ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat sampai akhirat, insyaallah pahalanya akan kekal selama ikhlas dan benar. Maka ada yang namanya ta'at muta'addiyah, ada yang namanya ta'at qasirah. Walihada la yahqirul insanu minal ma'rufi syai'a. Oleh karena itu jangan seorang manusia itu meremehkan kebaikan sedikit pun. Kebaikan orang jangan diremehkan. Ya. Walihada minal umuri at-tarifati al-latifati allati turwa fi hadzal bab. Ini ada suatu kisah atau perkara di antara hal yang menakjubkan lah, sebuah kisah ya. Kisah jamilah, kisah yang indah. Darat bainal imam Malik bin Anas wa ahadil ubbadil mushtaghilina bil ibadah. Jadi terjadi kisah ini antara Imam Malik bin Anas dengan seorang ahli ibadah yang menyibukkan diri hanya untuk ibadah. Wal qissatu dzakaraha Ibnu Abdul Barr fi Tamhid. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitab At-Tamhid dan juga Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Anna Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Umari Al-Abid. Jadi ada seorang namanya Abdullah Al-Umari, seorang abid yang ahli ibadah, menghabiskan waktu banyak untuk ibadah saja. Kataba ila Malikin, beliau menulis secara surat ke Imam Malik, yahudduhu ila al-infiradi wal amal, yang mana Abdullah di sini menyarankan kepada Imam Malik untuk menyendiri dan beramal, ya. Wa yarghabu bihi 'anil ijtima'i ilaihi fil ilm, dan mengharapkan atau menulis agar Imam Malik itu jangan lagi ngumpul-ngumpul dalam masalah ilmu. Udahlah, istighfar aja, beruzlah aja, menyendiri aja, nggak usah lagi majlis-majlis ilmu. Ngapain gitu terus? Ayolah kita beramal dengan zikir misalnya, menyendiri, berfikir, tafakur gitu aja. Fakataba ilaihi Malik, maka Imam Malik kemudian berkata atau menulis kepada Abdullah Al-Umari ini, Innallaha qassamal a'mala kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah Ta'ala membagi-bagi amalan sebagaimana Allah Ta'ala membagi-bagi rizki. Farubba rajulin
futiha lahu fis salati wa lam yuftah lahu fis shaum. Barangkali ada seseorang yang dia dibukakan untuknya kebaikan dalam urusan salat, namun dia tidak dibukakan baginya kebaikan dalam urusan puasa. Artinya ada orang memang dia kalau salat Masya Allah, tapi puasa qadarullah kayak gitu. Gitu kan ya? Antum gitu gak? Puasa qadarullah atau gimana tuh? Enggak tahu. Puasa qadarullah, salat innarillah gitu. Ya. Jadi urusan salat Masya Allah, tapi urusan saum qadarullah. Maksudnya tidak ada puasa Senin Kemis, nggak ada, apalagi di puasa Daud. Paling mungkin mau puasa yang memang pahalanya besar saja seperti puasa Arafah. Ya, misalnya puasa Asyura, ya. Tasu'a dan Asyura misalnya. Tapi cukup itu aja dalam setahun selain Ramadan. Misalnya ya, puasa 6 hari di Syawal tidak. Puasa Ayyamul Bid tidak. Lemah dalam ini, termasuk lemah banget dalam puasa sebenarnya. Karena kalau puasa Ramadan itu common sense, semua orang puasa Ramadan. Kecuali yang Allah belum beri hidayah. Jadi ada orang memang kalau urusan salat Masya Allah, terawal saf pertama terus khusyuk, tapi saumnya lemah. Wa akhar futiha lahu fi shadaqah wa lam yuftah lahu fi siyam. Lainnya itu dibukakan buat dia pintu sedekah. Dia Masya Allah, kalau sedekah itu enggak takut miskin. Dan Rasulullah SAW itu adalah orang yang kalau sedekah tidak takut miskinan. Itu yang harusnya kita berprinsip seperti itu ya kawan. Kalau antum takut miskin, maka antum bakhil. Ya, bakhil. Dan masih belum terbuka hatinya untuk sedekah. Nah, ada orang yang Masya Allah, sedekahnya Masya Allah, tapi belum bisa dalam urusan puasa. Wa akhar futiha lahu fil jihad. Lainnya dibukakan untuk dia kebaikan jihad, bisa berjihad. Walam yuftah lahu fis shalah, tapi salatnya kurang baik. Kata beliau kemudian, Imam Malik berkata menulis ya, wa nasrul ilmi wa ta'limuhu min afdali a'malil birr. Menyebarkan ilmu dan mengajarkannya itu di antara sebaik-baik amalan kebaikan. Wa qad raditu bima fatahallahu li fihi min dzalik. Maka aku ridho sekali dengan apa yang Allah bukakan untukku di masalah ini, yaitu aku bisa menyebarkan ilmu dan mengajarkannya, itu udah aku senang sekali. Wa ma adhunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi. Dan aku sangkakan apa yang ada pada diriku tidak ada pada dirimu. Ya. Wa arju an yakuna kilana ala khair, dan aku berharap kita berdua berada di atas kebaikan. Wa yajibu ala kulli wahidin minna an yarda bima qusima lah. Wajib atas setiap dari kita nih untuk ridha terhadap pembagian Allah. Antum ahli dalam masalah zikir dan zuhud ibadah, dan ana ahli dalam masalah ilmu dan mengajarkan, menyebarkan ilmu, maka kita ridha. Ana ridha antum sebagai ahli ibadah, dan antum harus ridha ana sebagai ahli ilm, dan ana ridha Allah Ta'ala bukakan untuk ana pintu ilmu dan menyebarkannya, dan antum harus ridha dengan apa yang ada pada diri antum dari ibadah tersebut. Wassalam, kata Imam Malik. Maka wassalam, dah cukup sampai situ. Ya. Wanzur ila qawli hadzal alim. Lihat kepada perkataan Imam Malik yang alim ini. Wa arju an yakuna kilana ala khair. Ajib. Ini kata Imam Malik, aku berharap kita berdua di atas kebaikan. Imam Malik lam yaqul anta ma tafham atau anta ma indaka mithla ma indi min al-ilm wa anta amruka ahwan. Imam Malik tidak mengucapkan kalimat meremehkan. Engkau enggak paham, enggak kayak saya, engkau enggak berilmu. Apa yang antum punya dari ilmu enggak seperti saya. Dan urusanmu itu cuma ibarat lebih rendah. Enggak ngomong gitu. Bal qala kalaman jamilan mutawadhi'an khatamahu biqaulihi. Jadi Imam Malik justru mengucapkan kalimat yang indah dan tawadhu', dan akhirannya adalah wa arju an yakuna kilana al khair. Aku berharap kita berdua ini dalam kebaikan semuanya.
Ana ala khair, anta ala khair. Saya oke, baik insyaallah, kamu juga baik insyaallah. Lakinnal khaira alladhi ana fihi ara annahu a'zam. Yang paling kurang, tapi kebaikan yang saya berada di atasnya itu ilmu dan menyebarkannya, saya pikir itu lebih agung. Li'anna naf'ahu muta'addin, karena manfaatnya sifatnya transitif, yaitu menyebar dan bermanfaat untuk selain ana. Bi khilafil 'abid, beda halnya dengan seorang abid ahli ibadah. Naf'uhu qasirun alaih, manfaatnya itu qasir, yaitu cukup transitif, yaitu terkungkung hanya pada pelakunya saja. Walihada fi hadits Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dalam hadis Nabi SAW bersabda, fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang alim, orang berilmu di atas orang yang ahli ibadah, itu seperti ka fadlil qamar, seperti keutamaan rembulan Lailatul Badr di malam purnama, jadi bulat bulannya itu menerang, ala sairil kawakib, dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Apalah arti bintang-bintang yang begitu banyak jika ada satu bulan purnama? Bintang-bintang tidak bisa menyinari bumi begitu saja, atau bintang-bintang tidak bisa memberi cahaya kepada bumi. Sedangkan bulan yang full moon, yaitu bulan purnama, maka Masya Allah itu bisa memberikan yang terbaik ya, Masya Allah. Dan orang menyukainya, melihatnya juga senang gitu. Maka seperti itulah orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang sebatas ahli ibadah. Dan Imam Malik dengan tawadhu'nya, beliau tidak meremehkan atau merendahkan peribadatan dan kondisi dari ahli ibadah ini. Maka ini yang wajib kita pelajari ya ikhwan. Ya, bagi yang misalnya rajin ngaji kitab, maka jangan meremehkan kajian tematik, walaupun tentu kajian kitab lebih afdal untuk keilmuan dan kemapanan serta kekokohannya. Dan yang kajian tematik pun jangan antipati ngaji kitab mulu, bosenin dan sebagainya. Enggak, semuanya ala khair insyaallah, tetapi kita mentarghib manusia agar mengkaji kitab secara umum, belajar bahasa Arab dan seterusnya. Yang paham ilmu alat juga tidak boleh melecehkan atau merendahkan orang-orang yang belum paham. Yang dai tidak boleh menihilkan peran dari orang-orang yang memang berbuat baik dalam masalah donasi misalnya, atau penyelenggaraan kajian. Ala kulli hal, setiap insan memiliki fitnah masing-masing, sebagaimana setiap insan memiliki kelebihan masing-masing. Semoga kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.